Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, guru yang saya hormati, semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta dapat menjalankan tugas sehari-harinya dengan lancar. Bapak dan Ibu, tidak terasa sekarang sudah memasuki periode kedua dalam pengisian pengelolaan kinerja. Nah, periode 1 sudah kita lewati, lalu kemudian Dinas Pendidikan juga telah memberikan feedback berupa pengiriman predikat kinerja pegawai maupun predikat kinerja organisasi. Nah, ada pertanyaan, apa dampaknya jika guru dan kepala sekolah tidak menyelesaikan pengelolaan kinerjanya di PMM? Untuk itu, Bapak dan Ibu, simak penjelasannya pada video kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baik Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa sasaran pengguna pengelolaan kinerja itu yaitu guru ASN, dalam hal ini PNS dan P3K. Jadi PNS dan P3K juga wajib membuat pengelolaan kinerjanya itu di platform Merdeka Mengajar. Lalu yang kedua yaitu guru non-ASN. Ini dianjurkan untuk tetap melakukan pengelolaan kinerjanya melalui PMM. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai atasan. Nah, Bapak dan Ibu, guru kepala sekolah itu tidak lagi perlu membuat pengelolaan kinerjanya di e-kinerja BKN. Jadi sekarang Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah fokus membuat pengelolaan kinerjanya itu di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau kepala sekolah bertindak sebagai atasan atau sebagai penilai kinerja, pejabat penilai kinerja untuk menilai guru pada satuan pendidikannya, juga kepala sekolah berperan sebagai pegawai. Nah, yang nanti yang menilai kepala sekolah dan kepala sekolah itu adalah Kepala Dinas Pendidikan yang telah menugaskan tim kerjanya yaitu pengawas sekolah. Sementara guru ASN akan dinilai oleh kepala sekolah sebagai atasan pejabat penilai. Ini alur sasaran penggunaannya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, guru itu tidak perlu lagi membuat pengelolaan kerjanya di kinerja BKN, tapi nanti akan disinkronisasi antara pengelolaan kinerja dengan PMM. Nanti secara otomatis aliran data dari platform Merdeka Mengajar akan terbaca di pengelolaan kinerja BKN. Ini adalah dasar hukum bagaimana pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, yaitu Perdirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, serta surat edaran bersama antara Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023. Ini adalah aturan yang menguatkan bagaimana Bapak dan Ibu tidak lagi membuat pengelolaan kinerja di kinerja BKN, tetapi fokus pada platform Merdeka Mengajar. Dan seperti kita ketahui, pengelolaan kinerja tahapannya ada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, apabila Bapak dan Ibu sudah selesai membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan penilaian, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah jangan lupa untuk melakukan sinkron. Jadi Bapak dan Ibu, supaya terbaca pengelolaan kinerja di PMM, lakukan Bapak dan Ibu sinkron dulu pada akun e-kinerja yang Bapak dan Ibu miliki pada menu SKP, lalu kemudian klik tombol sinkron PMM. Nah, ada kasus Bapak dan Ibu bahwa ada pegawai yang tidak muncul sinkron PMM-nya. Ini disebabkan terjadinya duplikasi data. Nah, ini sudah diselesaikan oleh tim Kemdikbud, dan sekarang bagi pegawai yang awalnya tidak ada menu sinkronnya, sekarang sudah muncul menu sinkronnya. Jadi ini kemungkinan besar ada duplikasi data untuk pegawai dimaksud. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu klik sinkron, jangan lupa sekali lagi selesaikan dulu di pengelolaan kinerja supaya RHK atasan dan gurunya itu akan terbaca. Lakukan sinkron PMM, ya, baik guru maupun kepala sekolah. Nah, pada saat sinkron PMM, di sini akan terlihat
Bapak dan Ibu ya muncul tombol sinkron data PMM. Kalau yang PLT Bapak dan Ibu sinkron data PLT, yang kalau yang definitif sinkron data PMM. Kalau kepala sekolah yang PLT pelaksana tugas. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu klik sinkro, di sini ada catatan sinkro, nama sekolah atau nama honor tidak sama dengan data di PMM. Ini disebabkan oleh apa, Bapak dan Ibu? Ini disebabkan oleh adanya perbedaan data antara nama satuan pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Pergub atau Perwal, misalkan contoh, nama satuan kerja di nama unit kerjanya di e-kinerja itu berdasarkan Pergub, Perwal maupun Pergub, namanya UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 titik-titik. Sementara di Dapodik itu namanya tidak menggunakan UPTD Satuan Pendidikan SD Negeri 1 ini, tetapi di Dapodik itu SDN 1 apa gitu. Nah, kalau menemukan kasus seperti begini, Bapak dan Ibu, tetap lakukan sinkronisasi. Nah, sekarang tim BKPSDM atau BKD, kemudian Dinas Pendidikan sedang melakukan padanan data ya, supaya antara data di e-kinerja dengan data di PMM, nama unit organisasinya itu ada kesamaan. Mudah-mudahan ke depan dapat segera diselesaikan, sehingga tidak muncul catatan-catatan sinkro. Kalau misalkan seperti begini, Bapak Ibu tetap lakukan sinkro, ya. Karena apa? Tidak akan mempengaruhi RHK yang atasan akan terbaca oleh guru maupun sebaliknya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu tidak menyelesaikan pengelolaan kinerja di PMM? Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu, bahwa pengelolaan kinerja di PMM itu muara akhirnya adalah munculnya angka kredit. Nah, Bapak dan Ibu guru atau kepala sekolah itu menyelesaikan periode Januari dan sampai Juni. Apabila Bapak dan Ibu tidak menyelesaikan pada periode 1 ataupun pada periode 2, nanti akan digabungkan dengan predikat kinerja tahunan, lalu kemudian disinkronkan ke kinerja BKN, maka muncul angka kredit. Jadi, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu tidak menyelesaikan pengelolaan kinerjanya di PMM, kemudian nanti tidak terbaca di kinerja, maka Bapak dan Ibu tidak memiliki angka kredit. Akibatnya apa? Angka kredit sekarang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Sekali lagi Bapak dan Ibu, bahwa untuk kenaikan pangkat Bapak dan Ibu tinggal melihat hasil konversi angka kredit di e-kinerja BKN. Ya, jadi tidak perlu harus mengumpulkan berkas apa-apa. Bapak dan Ibu tinggal melihat di e-kinerja pada menu angka kredit. Jadi sekali lagi, kalau seandainya Bapak dan Ibu tidak menyelesaikan pengelolaan kinerja di PMM, karena jika tidak selesai, Bapak Ibu itu tidak bisa mengirim predikat kinerja ke pegawai, ya, ataupun data Bapak dan Ibu kepala sekolah tidak terbaca di PMM-nya Dinas Pendidikan, sehingga satuan pendidikan Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu pimpin, termasuk guru-gurunya juga tidak akan memiliki nilai predikat kinerja yang ada di PMM. Karena apa? Karena tidak bisa lanjut ke penetapan predikat kinerja. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan pengelolaan kinerja, silakan lakukan selesaikan dulu, apalagi sekarang sudah memasuki periode kedua. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa Bapak dan Ibu tetap lakukan pengelolaan kinerja di PMM, karena ini akan berdampak pada hasil angka kredit yang diperoleh Bapak dan Ibu, dan ke depan diperlukan untuk kenaikan pangkat. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.